sertifikat halalnya itu masih ada di situ gitu. Jadi itu pun masalah buat orang Malaysia. Actually the food is already so halal. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Yeay! Background baru, biru ya. background baru luar biasa. I love the background today. I love the background. Iya, sudah seperti di tempat-tempat baca berita. News studio. News studio, betul. Seperti green screen. Betul, but it's tapi real. It's a real background. Betul sekali. Dan ini adalah Jakarta sore hari atau Jakarta petang hari cemtu, guys ya. Langitnya ya, Langitnya Mister, tidak terlihat. nampak. Tidak nampak langitnya. Mendungnya. Iya, seperti itu. Okay guys, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. We have Hai, I'm Tika. I'm Tika, and we also have Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Semoga tak bosan. Betul, semoga tak bosan melihat kami berbaju biru. Dan kali ini ada sebuah video yang akan kita reaksikan. Video yang sangat menarik banget, berkaitan dengan sebuah kisah ataupun topik yang benar-benar sangat penting. So that's why saya rasa ini perlu banget kita share. Tidak hanya penting di Malaysia, namun penting juga untuk teman-teman atau saudara di Indonesia. Dan semoga dimanapun juga penting untuk mengetahui hal seperti Apa ini. itu ya? Yaitu tentang logo halal dalam sebuah produk makanan. Penting sekali. Penting sekali. Penting apa sih untuk kamu seorang muslim untuk ada logo halal dalam sebuah kemasan makanan? Oke, halal itu kan untuk menghindari kita dari hal-hal yang haram ya, perkara yang apabila kita lakukan akan mendapat dosa, dan apabila kita tinggalkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita menjadi seorang muslim yang memegang fikih dengan sangat teguh, itu adalah salah satu hal yang harus kita cermati dalam memilih makanan. Tapi setahu saya bukan hanya makanan, tapi juga produk-produk seperti untuk perawatan kulit. Betul juga sekali. itu ada logo halalnya juga. Harus. Jadi Betul. itu adalah Obat-obatan juga. obat-obatan juga gitu. Itu adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan dan cermati dimanapun kita berada, dimanapun kita berkunjung. Betul. Itu logo halal tersebut. Betul. What about Miss Tika? On opinion about this logo halal? Halal yang pasti penting sekali ya, Mister, karena kan itu kita konsumsi, kita gunakan, apalagi harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Betul. Jadi kita bisa yakin nih, bener nggak sih kita makan ini, baik nggak sih buat kita Betul, sendiri kayak gitu. betul. Jadi logo itu sangat penting untuk meyakinkan kita. Betul, Seperti apalagi itu kita sih. berada di negara yang mayoritas Benar muslim sekali. seperti itu. Jadi apa-apa tuh sangat penting untuk ada logo halalnya. Dan harusnya sih lebih mudah ya. Betul, Mayoritas harusnya betul. Nah, ada sebuah video viral nih guys di Malaysia, ada sebuah penggunaan logo halal yang tidak sah seperti itu. Logo halal tidak Iya, aku sah. nggak tahu, aku belum nonton videonya. Logo halal yang tidak sah seperti apa? Logonya aja kah? Atau bentuk makanannya seperti apa? Atau prosesnya. Atau prosesnya Atau itu siapa seperti yang apa? mengeluarkannya? Nah, betul. Dan ya apa yang kan? ditindaklanjuti setelah tahu bahwasanya itu adalah tidak halal seperti itu. Here we go. 1, 2, 3. Kami dapati ada pau viral menggunakan logo Pau. halal yang Pau itu salah. apa? Ini Seperti adalah bakpao kan? menentang Kayak makanan ya, pau. Oh, Oh, viral Tanjung Malim. Saya bersama Jabatan Agama Islam Perak. Kebetulan saya datang Perak. untuk periksa sejarah. Seperti ini makanan dari Chinese. Okey, saya minta you keluarkan sejarah. Yang ada pengaruh Chinese-nya gitu ya. Lepas tu apa-apa dokumen yang berkaitan dengan halal lah. Kalau you ada buat permohonan yang baru ke apa lah. Ini pabriknya mungkin ya. Pabriknya. Oh, iya, iya. Ada masih menggunakan logo halal lah. Ada logo halalnya. Dan dia Ya. dah expired pada 15 September. Untuk pau. Logo Untuk pau telah expired tahun ni. dah expired pada 15 September 2020. Wah, 2022. 2022. Syarikat ni sehingga hari ni 2022. syarikat masih menggunakan Masih logo halal. menggunakan logo halal lagi. Sepatutnya you kena buang itu logo halal. Yang lain you tak boleh guna lah, you kena cari pelapis kosong. Tapi sekarang you sudah guna logo halal, dah menjadi kesalahan lah. Buat perintah perdagangan. Tapi macam saya cakap lah, saya kita akan bawa balik dahulu. Boleh bagi peluang masa Dia minta keringanan. Oh,
jangan sampai kita datang bagi nasihat. Patutnya kita bukan datang untuk bagi nasihat. Saya minta kerjasama pada you lah. Yang ada logo halal tu kena ambil semua. Semua kena cita. Yang mana ada logo-logo yang cita lah. Okey, sekiranya anda merasai ragu-ragu berkenaan dengan status halal makanan anda jangan lupa anda boleh semak melalui halal.gov.my. KPDN Perak melaporkan. Wow, sangat inspiratif. KPDN Perak. Ya, keren ya. Jadi KPDN yang di Malaysia itu di bawah naungan KPDN itu apa? Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ya. Jadi industri Tidak seperti salah itu ya, Mister. Jadi kalau misalnya sepengetahuan saya, kalau di Indonesia gitu kan, logo halal kan pasti dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Betul, benar kan ya? betul. Dan jarang tuh kayaknya melakukan Investigasi ya, atau razia ini kita betul, bilang ya betul, kan. betul. Dan ini benar-benar pemerintah Malaysia mau melakukan razia ke pabrik-pabrik untuk logo halal Untuk tersebut. pengecekan ya. Untuk pengecekan. Oke, berdasarkan yang aku tangkap dari video ini, correct me Bang Bro, sebenarnya bakpao ini tuh halal sepertinya. Iya, betul. Bakpao ini halal, Oke. tapi the thing is dia sudah expired lama. Sertifikat halalnya. Nah, Sertifikat halalnya. jadi sebenarnya bakpao yang sudah halal, tapi Sertifikat sertifikat halalnya itu masih Belum ada diperbarui. di situ gitu. Jadi itu pun masalah buat orang Malaysia. Actually the food is already so halal seperti itu. Seperti apa namanya, seluruh sertifikat yang ada di Iya. semua negara pasti kan itu ada masa berlakunya. Karena bisa jadi di tengah-tengah perjalanan mengganti ingredient atau mengubah proses pemasaknya gitu. Jadi memang harus diperbaharui senantiasa Betul. gitu. Jadi ini tidak diperbaharui sertifikat halalnya Betul, seperti itu dan betul. sudah expired di tahun 2022 2022 seperti Ya, itu. Wow. Keren Wow. sih, maksudnya ada divisi yang benar-benar Betul, menangani hal tersebut. betul, Karena kalau misalnya betul. di sini yang sepengetahuan saya itu paling kita hanya merazia yaitu kandungannya, ingredientsnya ya kan, Mister, bukan logo halalnya Betul, ya betul. kan ya. Logo halalnya Dan tuh aku juga nggak tahu ternyata harus diperbaharui untuk Benar. certain years atau certain period. Itulah seperti kenapa itu. makanya judulnya adalah halal tapi tak rasmi, begitu kan? Begitu. Kalau tidak salah halal tapi tak sah. Betul, halal tapi tak sah. Jadi Wow. kenapa ini bisa legitimate atau tidak ya karena tenggat waktunya itu ada masanya gitu loh, Mister. Nah, ini sangat sangat Wow, keren banget sih. Iya sih, maksudnya semoga yang nonton terutama untuk negara-negara di Lainnya di jiran Betul. bagi Malaysia juga concern pada hal ini karena makanan itu bukan hanya tentang baik atau ingredientsnya, komposisinya, tapi juga tentang terjamin proses dan kandungannya. Betul sekali. Gitu. Dan bagaimanakah pemerintah bisa menjamin ini gitu ya, yaitu adalah dengan cara sertifikasi produk Betul, halal itu betul. sendiri sih. Jadi kalau misalkan mungkin kalau tidak dilakukan sidak tuh apa ya bahasa? sidak itu adalah suddenly come and check. Ya, gitu. suddenly come and check gitu. Kalau tidak ada kegiatan ini mungkin dia akan terus-menerus Betul menjual sekali. Dan tanpa itu mendapatkan sertifikat halal. laporan daripada masyarakat. Oh, Masya Dan- Allah. Oh iya betul, lewat itu tadi Iya, betul. halal.gov.my seperti itu. Masya Allah. Jadi Ya, sebuah kerjasama yang sangat baik itu rakyat benar-benar melihat kemudian melaporkan. Betul. KPDN Ya, Perak itu juga langsung Merespon. menindaklanjuti dan merespon seperti itu. Dan benar-benar diketahui dan mendapatkan bahwa ada sebuah kedai yang masih menjual ternyata sertifikat halalnya sudah expired. Wow. Jadi itu tidak Wow. diragukan lagi ya, kayak misalnya perdagangan dan industri di Malaysia. Kayak kemarin kita juga lihat kecurangan tentang harga pun Betul, dibahas ya betul, kan, ada betul. razianya. Dan sekarang Betul. benar-benar hanya logo halal Betul. pun ada investigasinya. Betul. Itu benar-benar luar biasa untuk menjamin bagaimana masyarakat benar-benar mendapatkan yang terbaik. Masya Allah, betul sekali Mistika. Kalau kita berkaca berdasarkan pengalaman aku, waktu aku kecil aku tuh pernah mendengar sebuah produk penyedap makanan. makanan di Indonesia. Sangat terkenal juga, Ya, ya. kemudian itu sudah kita konsumsi lama, ternyata we found out itu mengandung
salah satu unsur yang tidak halal atau haram dan ternyata ditarik, although sudah mendapat sertifikat halal mencantumkan logo halal pada produknya. Iya, ternyata find out setelah ditelusuri lagi ternyata ada bagian dia mengandung makanan atau produk yang tidak halal seperti itu. Kemudian di Indonesia juga banyak beberapa produk makanan ataupun minuman, es krim juga sudah cukup lama dikonsumsi oleh rakyat. Sertifikat halalnya baru keluar beberapa tahun berikutnya seperti itu. Karena memang kalau yang kita pikir ya kayak misalnya di Indonesia sendiri untuk produk-produk kayak misalnya sejenis kayak misalnya makanan atau apa tuh kadang-kadang orang-orang suka untuk lihat logonya. Betul. Ya kan kayak misalnya ini kan cuma snack ringan bukan makanan berat gitu kan. Nggak mungkin ada begitunya gitu kan. Pasti rasanya akan beda kalau ditambah dengan produk ini nih gitu kan. Tapi find out ternyata nggak ada loh, dan itu terjual sangat banyak dikonsumsi produk oleh yang seperti masyarakat. Ini apa namanya hukum produk yang seperti ini namanya syubhat, Mister dan Mistika. Jadi hukumnya meragukan gitu ya. Contoh waktu itu ada produk roti yang biasa kita temui di mall ya, waktu itu yang kedainya banyak sekali yang kalau kita lewat harumnya, Masya Allah, baru masuk mall udah wangi banget itu. Ya, harum sekali gitu, sedap baunya. Itu juga bertahun-tahun tidak ada logo halalnya gitu, tapi tetap dikonsumsi gitu. Waktu itu saya pernah bilang bahwa kalau mau coba keluar negeri untuk pertama kali datanglah ke Malaysia. Apalagi kamu adalah orang muslim yang tinggal di Indonesia gitu, budayanya sama, kemudian mayoritas Islam, rumah ibadahnya juga tidak sulit untuk ditemukan, dan salah satu alasannya adalah ketika sebuah negara menjadikan Islam sebagai landasannya, semua hal di berbagai sektor, di berbagai lini kehidupan masyarakatnya akan senantiasa dilandaskan pada hukum Islam dan fikih. Contoh kemarin, jual beli, ada hukum akad di fikih juga. Ini juga makanan halal dan haram tentu ada ada hukumnya diatur gitu dalam kitab fikih Islam gitu. Jadi menurut saya sih sungguh beruntung juga teman-teman dan saudara-saudara kita yang beragama muslim tinggal di Malaysia, karena pemerintahnya juga senantiasa menegakkan aturan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis gitu Insya Allah. Senantiasa care, senantiasa peduli, senantiasa mau tahu, senantiasa dicek terus, even sidak suddenly come and check everything gitu without letting them know before. It was a very good idea to make sure that mereka on the right procedures, on the right track, bahwasanya benar-benar bentuk halal ini benar-benar dijaga seperti itu. Dan yang aku bikin bangga Mister, karena aku merasa di tahun 2000-an, mulai dari tahun 2000-an tuh halal itu bukan hanya sekedar makanan ternyata yang aku tahu. Halal itu di Indonesia sekarang sudah menjadi style, ya kan? Jadi kayak misalnya bukan hanya sekedar makanan dan minuman, tapi ternyata kayak alat-alat kosmetik itu pun juga harus ada logo halalnya, kan? Iya, alhamdulillah semoga improving terus ya. Walaupun kemarin pernah kecolongan itu apa ya bahasa Inggrisnya, kecolongan, kebobolan sekali gitu, lebih berat lagi bahasanya. Artinya pernah miss one time, one or two cases, and then hopefully that it doesn't happen anymore. Semoga kita bisa berkaca dengan apa yang sudah jiran kita lakukan, bahwasanya mereka memberikan sebuah even ada sebuah webnya ketika kamu mau cek ini halal apa tidak, atau ketika kamu mau cek atau memberikan komplain itu benar-benar langsung ditindaklanjuti. Itu yang luar biasa. KPDN seperti keren banget videonya, bikin aku punya sertifikat halal, Mister. Betul. Dihalalin. Beda ya, Kak. Udah. Beda agensi, beda badan. Beda badan ya. Beda organisasi. Kalau ini KPDN. Oke. Kalau kamu beda lagi. Ya kan itu Kementerian Agama. Kementerian Agama ya, KUA. Kantor urusan agama. Betul. Iya. Aduh guys, Mistika sepertinya sudah tidak bisa membendung. Ingin dihalalkan. Ada sertifikat halal di sini. Ya dong. Di sini dong, Mister. Tidak apa-apa, wajar saja. Tidak wajar ya. Do you want to be more specifically which state that you are going to? Untuk mendapatkan sertifikat halalnya. Ini ada Perak nih, ayo mau ke Perak. KPDN mana? Sebut aja.
Okay guys, that's all from us. Thank you so much for this beautiful recommendation. It's very inspiring. Again and again, we learn a lot from your video, from the video that you guys recommend to us. Thank you so much. And that's all from us. Hopefully that you find this video good. You find this video, don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Thank you so much from us in Indonesia. Malaysia boleh. Stay halal, stay halal. Stay halal guys. Halalin. Ya dong.